Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Muri Ampung sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita. Ibu-ibu SPPer dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Anggun Angelia Mentari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Barline dan Ibu Novi Freddy yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Ismail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita jemaat hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3. Liturgus Penetua Yulita Tando SPD PAUD, song leader Diakon Nerna Tutiasi dan Herlina Weuda. Pemain keyboard Penetua Mardi Ampung SPD. Menggunakan liturgi tata ibadah Hari Anak GKE. Berita keuangan tidak ada perubahan, rincian bisa dilihat di berita jemaat. Keuangan yang baru masuk pada hari ini, yang pertama, kolekte SHM berjumlah Rp46.000. Yang kedua, perpuluhan dari Bapak Hajo Jakat berjumlah Rp500.000. Persembahan syukur dari Ibu Sakora ulang tahun ke-49 berjumlah Rp150.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Yang pertama, ibadah rumah tangga atau sekaligus ibadah syukur akan dilaksanakan di tempat keluarga Maria Widodo SE, lingkungan pelayanan 2. Pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore, dengan petugas liturgus Penetua Nuryati, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari, song leader Penetua Mariana. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah rumah tangga lingkungan sekaligus ibadah syukur yang akan dilaksanakan di tempat keluarga Tangkenyan, lingkungan pelayanan 3. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, waktu pukul 17 atau jam 3 sore, dengan petugas liturgus Penetua Yemita Murni, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari, dengan song leader Diakon Mary Susanti. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sedang jemaat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Yang ketiga,
Ibadah seksi pelayanan Bapa dilaksanakan di tempat Penetua Alsen Bayan pada hari Senin 18 Juli 2022 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Petugas Liturgus Penetua Rudi Hendra Kusuma, pemain keyboard Martina Lukas Unihin, song leader Penetua Yuberi, diundang bapak-bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda SPRP dilaksanakan di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 17 WIB atau jam 5 sore dengan petugas Liturgus Febrian Pandohop, doa syafaat Bella Revalina, doa persembahan Niki Putra Raya, firman Tuhan oleh Pendeta Desi Natalia STH dengan metode sharing. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, ibadah syukur mengenang 2 tahun almarhum Rawandi yang akan dilaksanakan pada tanggal Sabtu 23 Juli 2022 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga Merisa, Gang PDAM pada lingkungan pelayanan 1, Liturgus Penetua Iin Ersanden, pemain keyboard Bapak Budi Alpianto SPD, song leader Penetua Yemita Murni, diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Ada berita lain-lainnya lagi, yaitu yang pertama, diberitahukan kepada warga jemaat seksi pelayanan perempuan SPPer pada hari ini bertepatan dengan Hari Perempuan GKE akan mengadakan pencarian dana, yaitu penjualan kue Rp25.000 per bungkus kepada warga jemaat. Setelah selesai ibadah hari ini di depan gedung gereja kita diharapkan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perihal undangan kebaktian KPP Resort Kapuas Seberang kepada yang terhormat Ketua SPPer Barimba dan anggota. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu SPPer seresort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 18 Juli 2022 waktu pukul 15 WIB sampai selesai di tempat Gereja Yahya Kolam Tengah. Petugas SPPer Barimba, Pendeta Pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, kegiatan ibadah perayaan Hari Perempuan. Demikian undangan ini kami sampaikan atas perhatian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Desi Susilawati SPD, Sekretaris Mariana Lampang, Ketua Resort Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera atas kita. Hari ini kita akan kembali
merayakan Hari Perempuan GKE, hari yang kita dedikasikan untuk kaum perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Dengan untayan doa dan harapan sesuai tema bahwa karya Roh Kudus dalam pelayanan akan memampukan kaum perempuan untuk menghayati, dengan subtema di mana perempuan GKE akan melangkah bersama untuk menjadi berkat. Hari Perempuan tahun ini kita rayakan dalam suasana yang dikatakan sebagai tatanan normal baru, memisahkan kita mengingat saat virus corona mengancam, merenggut orang-orang yang kita kasihi, memisahkan kita dari persekutuan fisik yang akrab, dan semua itu mengubah cara pandang kita tentang hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Hal ini di tengah tatanan dan pengharapan bersama kaum perempuan GKE, kita akan melangkah bersama dalam harapan baru untuk menjadi berkat bagi kaum semesta dan sesama dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Kita menyanyikan himne Kapiper GKE, dilanjutkan dengan PKJ nomor 6 bait 1 dan kedua. Majulah Kapiper GKE, laksanakan panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, serta melayani dengan penuh kelembutan kasih. Kapiper GKE bersatulah, membangun kedewasaan iman, bertumbuh, berkembang dan berbuah, menjadi terang bagi dunia. Bersoraklah alam semesta, kau aku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang bersoraklah alam semesta, kau bersoraklah alam semesta, kau rajaku. Gereja bersyukur, bermana bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah alam semesta, kau rajaku. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat kidung pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Litani pujian secara bersahut-sahutan dari Mazmur pasal 115 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13. Hai Israel, percayalah pada Tuhan. Sebab Dialah penolong dan perisai kita. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Sebab Dialah penolong dan perisai kita. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengingat dan memberkati kita, baik yang kecil maupun yang besar. Pengakuan dosa diungkapkan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tetapi karena
kami undang berdiri. Setelah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah bagi kita. Bahwa sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada setiap orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih-Nya padaku. Jemaat yang kekasih, sesuai dengan nas Almanak GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 9. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih atas segala berkat dan kasih yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah melindungi dan menuntun kehidupan kami, sehingga anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari sabda-Mu. Berikanlah kepada kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam sabda-Mu, serta bertumbuh dalam rahmat serta pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 9 dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi
dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama, Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebelon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menyerahkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan atas perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kembali lagi kita angkat pujian dengan sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di
Diberi kesempatan kepada kaum bapak-bapak untuk menyampaikan puji-pujian Tuhan penolong hidupku.
Pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Shalom. Hari ini adalah hari yang spesial buat kami, kaum perempuan. Karena hari ini adalah hari perempuan GKE. Kami menyambutnya dengan sukacita, karena itu kami bersolek pada hari ini. Karena perempuan identik dengan orang yang cantik. Ya, sebagai tanda kami menghargai diri kami sebagai kaum perempuan. Kami bersyukur diciptakan oleh Tuhan sebagai kaum perempuan, sebagai penolong bagi kaum laki-laki. Dan ibu-ibu yang hadir saat ini adalah ibu-ibu yang luar biasa. Betul tidak bapak-bapak? Ya. Ibu yang dikagumi, istri yang dikagumi, ibu yang dikagumi anak-anak. Hebat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam rangka Hari Perempuan GKE. Kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 13 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat 18. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik menjadikan kami sebagai kaum perempuan dan kaum laki-laki. Dan hari ini secara khusus Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Perempuan GKE. Kami begitu bangga atas keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami melewati perbuatan tangan Tuhan yang ajaib ini. Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Hari ini biarlah kami diberkati oleh firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami sekalian, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini, bahkan mengimani dan juga melakukannya. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku, bacaan kita saat ini merupakan bagian tentang pelayanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Filipi adalah salah satu kota di timur laut Yunani. Dan di sini kita melihat usaha Paulus dan Silas memberitakan Injil. Diceritakan kepada kita pada hari Sabat, di mana orang Yahudi beribadah, mereka mencari tempat untuk sembahyang. Nah, ini adalah salah satu cara atau metode Paulus untuk memberitakan Injil adalah dengan memasuki rumah-rumah ibadah yang ada di situ. Dan ibadah orang Yahudi di situ merupakan cara untuk Paulus untuk berbicara. Karena Paulus ini dikenal juga orang kenal dengan tahu Taurat. Nah, dengan kesempatan inilah Paulus memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan dalam kalangan Yahudi. Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Ia Tuhan yang menyelamatkan. Diceritakan kepada kita, pada saat mereka mencari tempat ibadah umat Yahudi karena tidak ada di dalam kota, maka mereka keluar gerbang kota, lalu menyusuri tepi-tepi sungai dan rupanya di situ dengan tuntunan Roh Kudus mereka menemukan tempat sembahyang dan benar ada tempat sembahyang. Nah, di situ berkumpul perempuan-perempuan di situ. Dan seorang dari perempuan-perempuan itu ada yang bernama Lydia. Ia ini adalah seorang penjual kain ungu, profesinya penjual kain ungu. Nah, sehingga kemungkinan dia ini adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ia adalah penjual kain ungu, kemungkinan ia adalah pengusaha yang kaya raya karena kain ungu ini merupakan kain yang berkualitas. Kain yang mahal pada saat itu. Kain ungu biasanya hanya dipakai oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Kita ingat dalam Markus pasal 15 ayat 17. Ketika Tuhan Yesus dikenakan jubah ungu dan mahkota duri oleh para prajurit, mereka mengolok dia sambil berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Nah, jadi kita melihat profesi Lydia ini, dia wira swasta, wira usaha, sebagai seorang pengusaha yang mungkin tidak sembarang pengusaha, tapi dia juga kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Lydia ini berasal dari kota Tiatira, dikatakan dalam nas ini. Kalau Tiatira sekarang ini adalah daerah Turki. Nah, tentulah ia sudah seorang pengusaha yang kaya raya dan mapan. Menarik kita melihat dalam nas ini bahwa dikatakan bahwa Lydia ini beribadah kepada Allah atau pemeluk agama Yahudi. Ia dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Tertulis kepada kita dalam nas ini, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan tidak saja memperhatikan, tidak hanya mendengar, tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus itu masuk ke dalam relung hatinya. Sehingga Lydia pun menjadi percaya kepada Yesus karena pemberitaan Paulus dan Silas ini. Dan ketika ia percaya, ia pun juga mengajak seisi rumahnya untuk percaya. Sehingga dikatakan kepada kita dalam bacaan ini, ia percaya lalu ia dan seisi rumahnya dibaptis. Tidak diceritakan bagaimana cara Lydia ini, bagaimana ia mengajak seisi rumahnya. Mungkin seisi rumahnya itu ada suami, ada anak-anak. Tetapi kita melihat bahwa ia dan seisi rumahnya dibaptis, berarti Lydia ini dapat meyakinkan orang yang ada di rumahnya untuk juga turut percaya, sehingga semuanya boleh memberi diri untuk dibaptis. Nah, selanjutnya wujud ucapan syukurnya atas keselamatan yang diperoleh oleh Lydia dan seisi rumahnya. Ia pun mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang
di rumahnya. Bahkan mendesak, setengah mendesak supaya Paulus dan Silas ini menumpang di rumahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi jemaat mula-mula memberi tumpangan itu adalah pekerjaan yang baik. Memberi tumpangan menampakkan ciri orang-orang kudus dan ciri-ciri penilik jemaat, yaitu salah satunya adalah memberi tumpangan, terutama kepada para pekabar Injil, rasul-rasul. Karena rasul-rasul tidak punya rumah. Mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil. Dan memang Tuhan memerintahkan supaya jemaat saling menopang. Dan salah satunya adalah memberi tumpangan. Dan itu yang dilakukan oleh Lydia dan seisi rumahnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita melihat dalam ayat 16-18 nas ini, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang dikuasai oleh roh jahat berupa roh tenung atau ramalan. Ia memiliki tuan-tuan yang memanfaatkan tenungannya dan mendapat penghasilan yang besar dari situ. Dan kita membaca di sini selama beberapa hari, perempuan ini sering mengikuti Paulus dan Silas sambil berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Beberapa hari perempuan ini seperti itu. Dan perempuan ini mengganggu pelayanan Paulus dan Silas, sehingga Paulus tidak tahan lagi. Lalu ia mengusir roh jahat itu dari perempuan itu. Dan roh jahat itu seketika keluar. Nah, saudara, kalau kita membaca perkataan perempuan yang dirasuki oleh roh jahat ini, dengan perkataan orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Meski roh jahat dalam bacaan ini nampak mengenali Tuhan dan nampak tahu keselamatan yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan ini, tetapi awas, maksud roh jahat ini bukanlah untuk memuliakan Tuhan, tetapi justru hendak mengganggu, hendak menghambat jalannya pelayanan Injil. Dan ingin mempengaruhi hamba-hamba Tuhan, ingin mempengaruhi Paulus dan Silas dalam nas ini. Dan juga kita melihat ini adalah upaya iblis supaya pelayanan ini dikacaukan. Saudara-saudara, dari bacaan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk dikenakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa kita selalu ada dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kuduslah Ia yang menolong kita melakukan pekerjaan baik. Dan di dalamnya adalah menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Dan inilah yang disaksikan oleh rasul-rasul di dalam nas ini. Karena tuntunan Roh Kudus saja mereka mampu untuk terus tetap setia dalam pemberitaan Injil. Tetaplah semangat. Pelayanan para rasul yang penuh tantangan tidak membuat mereka berhenti, tetapi terus dan terus berjuang agar Injil itu terus diberitakan. Dan mereka dibimbing dalam pelayanan di Filipi dalam nas ini. Berbuahkan pertobatan Lydia dan seisi rumahnya. Saudaraku, kadang berbagai tantangan kesulitan dalam hidup kita kerap bisa membuat kita menyerah. Sudah, jadi tetapi kita belajar dari nas ini bahwa Tuhan dengan rohnya akan menyertai dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini. Berbagai tantangan jangan membuat kita menyerah, karena Tuhan dengan rohnya akan menyertai. Dan saat Injil diberitakan, pasti ada kegerakan rohani, pertumbuhan iman, bahkan pertobatan. Mungkin tidak hari ini kita melihat hasilnya, tetapi esok, lusa, masa-masa yang akan datang, kita percaya setiap apa yang ditabur akan dituai.
Asalkan kita tetap setia dalam pekerjaan Tuhan itu. Dan terus berada dalam hubungan dengan Tuhan. Berpegang pada ajaran yang benar menurut firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari seorang Tiatira bernama Lydia ini, dia seorang perempuan. Dan hari ini kita merayakan Hari Perempuan. Kita melihat bagaimana dalam kewirausahaannya bagi seorang penjual kain ungu, ia beribadah kepada Allah. Di sini kita mendapati bagaimana kaum perempuan yang seringkali identik dengan keberadaannya sebagai ibu rumah tangga juga bisa berusaha atau berwirausaha. Saya bangga melihat kaum ibu-ibu. Ya, sekarang zamannya canggih, pakai teknologi, dari rumah saja bisa berwirausaha. Pakai Facebook, pakai grup WhatsApp. Menopang keluarga, mendukung juga suami. Dan ini yang dilakukan oleh Lydia, bukan perempuan sembarang perempuan, pengusaha. Ia berwirausaha namun tetap setia juga dalam beribadah kepada Tuhan. Setelah mengikut Yesus, Lydia mengundang bahkan mendesak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya sebagai wujud syukurnya atas keselamatan yang diperoleh anugerah dari Tuhan. Kita melihat sosok Lydia ini boleh menjadi teladan dalam keluarga. Teladan yang membimbing seisi anggota keluarga, kendati pun ia kaum perempuan, untuk mengajak keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Hai ibu-ibu, mari kita bersama dengan kaum bapak-bapak memimpin keluarga untuk semakin dekat kepada Tuhan. Bukan saja tugas bapak-bapak, tapi kita juga sebagai kaum perempuan, kita juga membimbing seisi anggota keluarga, meyakinkan mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan ini yang penting, relasi dengan Tuhan semakin terus dijalin. Di zaman sekarang, di zaman now ini, sering kita mendapati orang yang tidak setia beribadah dengan alasan tidak punya waktu karena bekerja. Atau sebaliknya, setia beribadah tetapi malas bekerja. Karena itu sering ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja, dua hal seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kerjakan apa yang kau doakan, doakan apa yang kau kerjakan. Dari seorang Lydia kita diingatkan bahwa bekerja atau berwirausaha dan beribadah haruslah sepadan. Mengingat kita boleh sehat, kita boleh ada pekerjaan, juga karena berkat Tuhan. Terlebih menyadari bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus, maka kita pun harus bersyukur kepada Tuhan. Salah satunya diwujudkan dalam beribadah kepadanya, memberi persembahan, juga memperhatikan para pelayan-pelayan, dan memperhatikan menopang pelayanan gereja, pelayanan di jemaat. Bersyukur di gereja kita ini, di gereja Kalimantan Evangelis, perhatian jemaat kepada para hamba Tuhan sudah baik, bahkan luar biasa baiknya kami rasakan. Dan kami pun para pendeta selalu bersyukur kepada Tuhan ketika kami menerima berkat lewat pemberian jemaat. Kami percaya bahwa apa yang kami terima dari jemaat adalah pemberian Tuhan untuk kami. Jadi Tuhan sendiri yang menjamin hidup kami. Nah, karena itu saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat yang memberi
dengan ketulusan, sukacita, adalah orang-orang yang menyadari betapa mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam usahanya, sukses dalam karirnya, dan bersukacita untuk menopang setiap pelayanan yang ada. Pelayanan di gereja, pelayanan untuk Tuhan, bahkan juga menopang hamba-hamba Tuhan. Menopang pembangunan fisik jika ada gereja yang sedang membangun. Ini adalah yang sudah dilakukan oleh Lydia kepada kita dalam nas ini sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan atas pemberian Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan pemberian yang ia berikan kepada sesama dibandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan kita kaum perempuan GKI, kita juga terpanggil untuk bisa menjadi sarana saluran berkat, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk keluarga. Itu paling penting, pelayanan kita untuk keluarga, dan memberikan yang terbaik pelayanan kita untuk Tuhan di gereja. Saya salut dengan ibu-ibu SP Perbarimba ini, selalu aktif, selalu setia dalam ibadah di gereja. Mudah-mudahan ini tidak istilahnya panas-panas, hangat-hangat kuku ya. Kalau ada momen tertentu baru banyak, kalau tidak ada momen baru sedikit. Ayo ibu-ibu, jangan kita jauhkan diri dari persekutuan ini. Ini adalah tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita beribadah terus kepada Tuhan dan beri yang terbaik dari apa yang ada padamu untuk Tuhan, untuk menopang pelayanan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan Tuhan juga berkata dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, bahwa siapa yang berbahagia? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu kata Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelayanan Paulus dan Silas dalam bacaan kita berhadapan dengan roh jahat. Kenapa roh jahat ini dikatakan merasuki seorang perempuan? Mungkin sering dikatakan perempuan ini orang yang lemah. Oke, benar, lemah secara fisik. Ya, kami tidak sekuat laki-laki. Tapi biarlah kita berefleksi dari nas ini, bahwa kita menyadari roh jahat itu tetap bekerja sampai saat ini untuk menghalangi Injil itu diberitakan. Roh jahat akan memakai apa saja, siapa saja, dan situasi untuk mengacaukan. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap si jahat yang mungkin saja memakai anggota jemaat, tidak saja perempuan, tapi juga semua, laki-laki perempuan. Bisa saja memakai para pelayan gereja untuk menghancurkan kesaksian, persekutuan, dan pelayanan gereja. Dan Bapak Ibu Saudara, si jahat itu bisa bermanifestasi dalam roh iri hati, kebencian, dengki, dendam, kesombongan akar pahit, pilih kasih, kenikmatan dunia, hingga cinta uang yang merupakan akar segala kejahatan. Nah, karena itu berjaga-jagalah. Iblis memakai kelemahan manusia, terutama kelemahan manusia ketika manusia berada dalam titik lemah, dalam ketidakberdayaan karena pergumulan hidupnya. Perempuan dalam pergumulan, disitulah iblis bisa masuk dalam titik lemah orang percaya. Di situ iman kita diuji. Dalam kelemahan iblis bekerja dan menguasai. Karena itu tetaplah berpengharapan, tetap kuat, dan terus tetap memandang kepada Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh si jahat. Terus berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Jadilah perempuan yang cantik di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, dan hari ini kita tidak saja mempercantik diri kita, tetapi mempercantik hati kita. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh.
Diberi kesempatan kepada ibu-ibu SPPR untuk menyampaikan puji-pujian.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami menyadari kami adalah orang-orang yang lemah, terbatas, dan orang yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan, sucikan, kuduskan kami, agar kami layak di hadapan-Mu pada saat ini, membawa segala keberadaan diri kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, Gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan Hari Perempuan GKE, mengingatkan kepada kami sebagai kaum perempuan, sejatinya kami ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia dan menciptakan kami sebagai kaum perempuan, sebagai penolong bagi kaum laki-laki. Kami juga menjalani tugas peran kami dan kodrat kami yang melahirkan, menyusui anak-anak kami, dan juga dalam tugas peran kami sebagai istri, sebagai ibu dalam rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan untuk tugas peran yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah melewati apa yang kami kerjakan, itu adalah pelayanan kami, bentuk pelayanan dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Melewati kami boleh melayani keluarga dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab, menjadi Lydia yang hebat di tengah-tengah keluarga, yang bisa membimbing, bisa membawa seisi anggota keluarga semakin dekat kepada Tuhan. Sebagai istri di tengah keluarga, jadikan kami istri yang baik, yang setia, yang juga mendukung suami, bahkan menopang keadaan keluarga, melewati setiap talenta yang Tuhan berikan. Biarlah kehadiran kami sebagai istri di tengah keluarga memberikan kebahagiaan, rasa nyaman kepada suami, dan kami juga sebagai ibu di tengah-tengah keluarga bagi anak-anak kami. Tuhan juga menopang kami dengan kuasa-Mu, memampukan kami menjadi ibu yang baik, ibu yang bertanggung jawab, yang membimbing anak-anak kami dengan kasih dan penguasaan diri. Kami juga menyerahkan kaum perempuan yang karena keadaan harus ditinggalkan oleh suami, sehingga kini menjalani tugas peran mereka sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak mereka. Mereka adalah orang-orang yang tangguh, yang Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Tuhan menolong mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah, memberikan penghiburan, kekuatan, terus bersemangat di dalam menjalani kehidupan. Ya Tuhan, demikian juga ingatkanlah kami sebagai kaum perempuan. Tidak hanya kami sibuk mempersolek, mempercantik diri kami secara fisik, tetapi yang utama adalah kami mempercantik hati kami, memperbarui hidup kami, menjadi perempuan yang semakin berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami juga tidak pernah berhenti berdoa untuk seluruh kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya doa kami kaum perempuan ini didengar oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan rumah tangga, diberkatilah seisi anggota keluarga. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan. Tuhan memberkati segala perjuangan-perjuangan hidup kami, dalam rangka kami mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Kami percaya
berkat Tuhan sediakan. Kami tidak pernah berkekurangan, tetapi berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan juga kami tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat dalam hidup kami. Sehingga wujud syukur itu kami nyatakan untuk hidup setia kepada Tuhan dan memberi yang terbaik dengan apa yang ada pada kami, menyokong keluarga, bahkan menyokong setiap pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat maupun juga hamba-hamba Tuhan. Karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu adalah wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Perempuan maupun juga SPIPER. Biarlah Tuhan memberkati KPIPER dan SPIPER dengan tingkatnya masing-masing. Setiap program-program yang ditetapkan, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan KPIPER, SPIPER ini menjadi wadah atau sarana kami kaum perempuan untuk semakin lebih giat dalam pekerjaan Tuhan, rajin beribadah, rajin bersekutu, dan kami mencari kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan Pertemuan Raya Perempuan yang kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, yang dilaksanakan di GKE Samarinda. Tuhan memberkati panitia, memberkati Satgas, dan semua SPIPER Resort yang ada di Gereja Kalimantan Evangelis yang akan mengikuti kegiatan ini di sana. Tuhan memberikan segala sesuatu baik adanya, kemudahan dan kelancaran. Bahkan untuk KPIPER Resort Kapuas Seberang yang akan mengutus beberapa ibu-ibu SPIPER untuk mengikuti kegiatan ini. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk persiapan kegiatan ini. Dicukupkanlah mereka dengan segala hal yang diperlukan. Bapa di sorga, kami menyerahkan anak-anak kami, baik yang masih kecil, menginjak remaja, pemuda-pemudi. Tolonglah mereka ya Tuhan, dalam mencari jati diri mereka. Biarlah mereka boleh melangkah dalam jalan Tuhan, tidak salah langkah menyimpang ke kiri dan ke kanan dari jalan Tuhan, tetapi terus berada pada jalan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami sebagai orang tua menjadi orang tua yang baik, yang membimbing, mengarahkan anak-anak kami supaya terus semakin dekat kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu, teristimewa jemaat Barimba ini. Tuhan menolong menopang mereka, bahkan jemaat yang senantiasa setia menopang pelayanan yang ada di gereja, menopang hamba-hamba Tuhan, melewati pemberian-pemberian jemaat, persembahan syukur, kolekte, dan lain sebagainya yang telah mereka berikan dengan sukacita dan sukarela. Dengan memberi mereka tidak berkekurangan, justru semakin berkat-berkat Tuhan berlimpah dalam hidup mereka. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami terus hidup dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan melewati jemaat-jemaat yang boleh kami layani. Pakailah kami agar kami melayani dengan setia, baik kami pendeta, penatua diakon, guru sekolah minggu, pikaris penginjil, siapapun yang terlibat dalam pelayanan untuk Tuhan. Biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang semakin ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan juga Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Ibu Sakura yang berulang tahun ke-49. Biarlah semakin bertambah usianya, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidupnya, kesehatan, kekuatan, bahkan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Edi Ishak yang saat ini terbaring sakit di ruangan ICU Rumah Sakit Surabaya, dan juga Ibu Atasia Rumbang
yang juga dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau menopang mereka dalam pergumulan mereka saat ini, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, bahkan kepulihan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan dapat menjamah mereka, memulihkan mereka menurut cara Tuhan yang ajaib. Dan tolonglah seluruh anggota keluarga yang mendampingi mereka. Berikanlah ketabahan dan kesabaran agar dapat mendampingi dengan setia. Bapa di sorga, inilah permohonan doa kami. Kami serahkan untuk semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan boleh mendengar doa kami. Berkenanlah Tuhan atas doa dan permohonan kami dan menjawabnya menurut cara Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak Tuhan yang baik untuk segala sesuatu. Doa ini kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Sebagai ungkapan kasih atas anugerah-Mu, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan ini, terpujilah nama-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat kembali lagi kita angkat pujian dari NKB nomor 197. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
surga yang bakal dengan Yesusku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kembali ke bait yang satu. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia mendera, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita bersama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Maka kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
ibadah kita telah selesai. Setia padanya, kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan di tempat